Perkenalkan, namaku Adi, usiaku 27 tahun. Aku sudah menikah 3 tahun yang lalu. Istriku bernama Nimas, usianya 26 tahun. Setelah menikah, aku tinggal di rumah mertuaku. Karena istriku anak tunggal dari keluarganya, aku tinggal dengan ibu mertuaku, namanya Bu Retno. Ayah Nimas sudah lama meninggal. Dulu aku bekerja sebagai karyawan pabrik, sedangkan Nimas bekerja di toko perhiasan. Tapi sudah 4 bulan ini aku menganggur. Aku sudah berusaha mencari pekerjaan lagi, tapi hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi ojek online. Tapi entah kenapa, setelah aku jadi ojek, Nimas mulai berubah. Dia makin cuek kepadaku. Tapi aku berusaha sabar untuk menghadapinya. Mungkin Nimas cemburu saat aku membawa penumpang. Hari demi hari aku jalani sebagai ojek online, sikap Nimas makin cuek kepadaku. Kini tak ada lagi sarapan pagi untukku. Bahkan secangkir kopi panas pun tak ada. Di saat aku sudah menyerah dengan hubungan ini, tiba-tiba Bu Retno mulai berubah sikap kepadaku. Setiap pagi dia yang menyiapkan sarapan untukku. Bahkan dia juga yang membuatkanku kopi. Bu Retno mulai perhatian kepadaku. Aku pun merasa tak enak dengannya. Karena tak seharusnya dia yang melakukan semua ini. Tapi dia selalu tersenyum manis saat melakukan ini. Sampai suatu hari aku mulai bicara kepadanya. Bu, maaf saya merepotkan ibu terus. Ucapku, gak apa-apa kok. Ibu seneng ngelakuinnya. Jawabnya, saya kan jadi gak enak ke ibu. Imbuhku, gak apa-apa. Ibu bersyukur kamu mau di sini. Ibu merasa gak kesepian. Setelah ayah Nimas pergi, ibu merasa kesepian. Jawabnya, aku hanya tersenyum mendengar ucapannya. Waktu terus berlalu, sampai di suatu hari aku sedang tak enak badan. Aku berharap Nimas bisa cuti untuk mengantarku berobat. Tapi kenyataannya tak sesuai harapanku. Nimas tetap berangkat kerja. Aku menahan sakit seorang diri. Setelah Nimas berangkat kerja, tiba-tiba Bu Retno masuk ke kamarku. Dia membawakan teh hangat dan sarapan untukku. Adi, sarapan dulu. Siapnya. Melihat Bu Retno ada di kamarku, aku sangat kaget. Dia masih menggunakan baju tidurnya, dengan rambut sedikit basah dan terurai. Iya Bu, jawabku gugup. Jujur hari itu Bu Retno nampak sangat menawan, bahkan lebih mempesona dari Nimas anaknya. Dia duduk di sudut tempat tidurku. Tangannya menyentuh keningku, mengecek kondisiku. Apa kamu masih gak enak badan? Tanyanya lembut. Iya masih Bu, jawabku makin grogi. Sepertinya kamu sedang masuk angin, ucapnya. Aku hanya mengangguk saja. Mulutku tak bisa berkata-kata saat itu. Kamu makan dulu, nanti aku kesini lagi. Aku kerok badanmu, imbuhnya. Aku hanya mengangguk, mengiyakan semua ucapannya. Dia pun berdiri dan berjalan keluar. Aku pun segera memakan sarapanku. Gak enak jika dia datang lagi tapi makanan masih ada. Setelah beberapa saat dia kembali masuk, aku telah selesai sarapan saat itu. Dia membawa minyak angin dan koin untuk mengerokku. Adi, sini aku kerok dulu, biar enakan, ucapnya. Aku merasa tak enak saat itu. Aku berusaha untuk menolak, tapi dia tetap menyuruhku agar mau dikerok. Akhirnya aku menurutinya dengan gestur tubuh yang malu-malu. Udah gak usah malu, anggap aja aku Nimas, ucapnya. Iya Bu, jawabku sungkan. Dia pun mulai mengerok punggungku. Tuh kan bener, kamu masuk angin. Merah-merah banget ini, ucapnya memecah suasana. Aku pun hanya bisa terdiam dengan perasaan campur aduk. Aku tak bisa mengontrol pikiranku saat itu. Aku adalah laki-laki dewasa normal. Tak mungkin jika pikiranku tak kemana-mana. Dia memperlakukanku dengan lembut. Setelah selesai mengerokku, dia menyuruhku duduk dan mulai memijat pundakku. Disinilah titik pertahananku mulai runtuh. Akal sehatku mulai berbenturan. Tanpa sadar semua terjadi begitu saja. Meskipun awalnya aku takut dan tak yakin, akan tetapi respon yang dia berikan membuatku yakin untuk melakukan kegiatan itu.
Hampir 1 jam penuh, aku menyelesaikan tugasku. Tak terucap sepatah kata pun dari kami. Setelah itu selesai dia beranjak pergi, aku hanya terdiam dan berpikir keras. Aku sedikit menyesali ini, aku takut dia akan marah dan melaporkanku pada Nimas. Tapi akhirnya aku pasrah. Jika Nimas sampai tahu, hubunganku dengan Nimas akan selesai. Akhirnya aku berpikir ulang bahwa jika ini tak terjadi pun hubunganku dan Nimas pasti akan selesai, hanya soal waktu saja. Akhirnya aku tertidur saat itu. Saat aku bangun hari sudah sangat siang. Aku bangun dan menuju dapur untuk minum. Ternyata ada Bu Retno di sana. Aku masih grogi. Aku canggung takut jika dia marah. Akhirnya aku tetap menuju dapur. Aku sangat deg-degan saat itu. Tiba-tiba dari belakang dia menghampiriku. "Adi gimana, udah enakan badannya?" Ucapnya dengan lembut. "Sudah Bu," ucapku dengan grogi. Aku bingung, kukira dia akan marah kepadaku. Tapi ini sebaliknya, seolah-olah dia tak mempermasalahkan soal tadi. Aku yang mengetahui itu, mencoba melakukannya lagi di dapur. Dan kegiatan itu terulang kembali. Bahkan kini lebih dari tadi, karena kondisiku yang sudah fit. Setelah selesai dia kembali bangkit, bergegas meninggalkanku seperti yang pertama. Dia tak marah, tapi setelah beberapa langkah, dia kembali menoleh kepadaku. "Adi, terima kasih," ucapnya dengan tersenyum. Mendengar itu, aku tersenyum lega. Hari demi hari berlanjut kegiatan itu. Kini hubunganku dengannya makin membaik, dan aku tak memperdulikan sikap Nimas kepadaku. Bahkan aku mulai tak peduli dengan Nimas. Jika suatu hari aku disuruh memilih, pilihanku pasti Bu Retno. Tamat.